Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik. Oke, jadi malam ini, hari ini agak malam ya untuk kontennya. Balik lagi agak malam karena memang agak sibuk. Tapi kesampingkan hal tersebut karena hari ini tetap aku usahakan untuk bikin konten. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang registrasi member. Kalau sebelumnya kita sudah bisa login, sekarang kita akan bikinkan form registrasi untuk member. Jadi sebelum video ini aku buat, aku sudah sediakan juga beberapa hal yang kita perlukan dalam pembahasan ini. Pertama adalah migration. Migrationnya sudah aku bikin, namakan member. Setelah itu isinya kayak gini. Di member ini nanti akan connect ke pengguna ID. Jadi nanti si member itu punya dua tabel. Pertama, tabel si membernya sendiri. Setelah itu juga tabel pengguna atau usernya. Ya, ini connect kayak gitu. Jadi ketika login, dia akan menggunakan data pengguna. Tapi ketika memunculkan informasi si member, akan menggunakan data member. Setelah itu juga aku sudah sediakan untuk member model. Jadi modelnya sudah aku siapkan kayak gini. Dan aku nggak tahu nanti ke depan codingnya akan berubah atau tidak. Aku kurang tahu. Karena cuma aku siapkan secepat gini aja. Nah, untuk formnya, ketika klik sign up sudah aku link. Nah, ini tampilan formnya sudah aku bikin juga. Aku memasang registrasinya ada di bagian out ya. Jadi yang out kemarin aku tambahkan metode registrasi. Setelah itu aku juga bikin view registrasi di dalam out dan registrasi view kayak gini. Jadi semuanya sama aja sih kayak yang out kemarin. Cuman ada tambahan gitu aja. Dan metodenya mungkin akan sedikit berubah juga. Oke, langsung aja kita putar dulu intronya. Jadi di sini formnya sudah jadi, cuman belum aku setting macam-macam. Jadi kita akan setting ini. Oke, pertama adalah kita ke form out login kita ganti menjadi register. Nah, tadi formnya registrasi, sekarang ketika dia post akan ke register untuk menyimpan datanya. Setelah itu fieldnya belum aku setting, nama kayak ini email. Setelah itu di sini HP, username, password masih sama, sign up, sign in. Oke, jadi kalau sudah selesai, kalau punya ya silakan sign in aja gitu. Oke, sekarang formnya sudah jadi, kita tinggal lakukan postnya. Semoga sukses. Nama lengkap. Kita coba ya. Untuk video ini kita tidak perlu panjang lebar banget, maksudnya ke validasi dan segala macam. Kita cukup untuk pembahasan dia bisa registrasi aja dulu. Kita klik sign up. Oke, sudah bisa. Tinggal kita setting registernya. Jadi kita bikin di out ini kita tambahkan satu lagi metode yaitu register. Public function register. Nah, seperti biasa, karena di sini aku menggunakan di form ini menggunakan username, HP, tidak pakai skema dari field database. Jadinya kita perlu deskripsikan manual kayak si login kemarin. Ini juga kita harus load dulu. Nah, untuk member kenapa aku bikin dua tabel? Karena begini, kadang ada juga untuk menghemat waktu, tabel member itu punya tabel sendiri, setelah itu di dalamnya ada username dan password. Ada juga yang kayak aku ini, aku pisah, jadi data membernya pribadi di tabel member, setelah itu untuk dia login akan masuk ke data pengguna. Hal yang aku gunakan, kenapa aku menggunakan seperti ini? Karena ketika login, itu lebih mudah dan lebih praktis, aku rasa seperti itu caranya. Jadi ketika dia login, cukup memanggil tabel pengguna. Setelah itu, dicek untuk untuk levelnya. Ketika level ini, maka hasilnya akan ini, kayak gitu. Oke, setelah itu yang pertama kita lakukan adalah di dalam tabel member itu ada pengguna ID, artinya kita harus membuat penggunanya dulu. Jadi bikin akunnya dulu, setelah selesai baru kita akan registrasikan ke data membernya karena kita perlu ID-nya itu. Oke, pertama adalah kita akan membuat username-nya dulu. Jadi ke pengguna model, kita insert datanya. Pertama adalah pengguna username.
itu berdasarkan pengguna username. Oke, di sini kita sudah bikin ya pengguna insert. Nah, insert datanya pengguna username itu dari form tadi, pengguna password dari form tadi. Setelah itu pengguna nama kita menggunakan member nama. Setelah itu untuk status langsung aktif aja. Di sini tidak ada proses verifikasi, jadi otomatis aktif. Setelah itu untuk level kita setting sebagai member. Oke, sekarang kita simpan data ini. Setelah itu kita tarik data dari penggunanya. dd pengguna. Nah, untuk mengambil ID-nya kita bisa daidam insert ID. Kita coba ya. Kita refresh. Nah, insert ID-nya 4. Kita coba cek pengguna baru. Ini 4. Si mantap tadi kan. Member. Oh, sini administrator. Integer 0 ya, dia sudah tidak ada lagi yang terinsert ya. Oh ya, kita kan tadi sudah daidam, jadi tidak muncul lagi. Kita delete. Nah, jadi kita bisa dapatkan ID-nya tuh. Jadi nanti di ID ini kita gunakan sebagai data si membernya. Kita ke member, model, setelah itu insert. Setelah itu pengguna ID. Nah, untuk pengguna ID kita ambil dari sini. Nah, kayak gitu. Sekarang kita coba redirect dari login, kita simpan di sini. Jadi ketika dia terinsert, kita set sessionnya, info sukses, message akun telah dibuat, silakan login. Setelah itu kita return aja, redirect to out. Jadi kalau sukses kita ke out. Refresh, akun telah dibuat, silakan login. Sekarang kita cek. Nah, kita punya ID di sini 5 dan member pengguna ID-nya ada 5. Oke, sekarang kita punya akun si member. Oh, passwordnya salah masih. Nggak masalah. Oke, jadi kita bisa sudah bikin sign up-nya. Di pengguna kita delete dulu. Oh iya, di sini kita delete dulu. Karena kita pakai foreign key-nya banyak error. Oke, sekarang kita sign up lagi dan kita setting di passwordnya. Nah, kayak gini ya. Kemarin harus pakai password default untuk kita simpan data passwordnya. Oke, insert pengguna, dapat ID-nya, insert ke member, setelah itu selesai. Refresh, kita masukkan mantap, mantap@gmail.com, mantap. Oh, nomor HP nih ya. Sini mantap, username-nya juga mantap. Sign up. Oke, akun telah dibuat, silakan login. Sekarang kita coba, mantap, mantap. Yes, kita sudah bisa login menggunakan akun mantap. Jadi sekarang user sudah bisa login. Dan tuh user tidak akan masuk ke sini. Nanti kita akan setting-setting lagi. Intinya user sudah bisa mendaftar dan kita sudah bisa menambahkan member dari form sign up itu. Dan sekali lagi kalau teman-teman bertanya, mempertanyakan permasalahannya, kan akunnya harusnya diverifikasi dulu dan segala macam. Ya, ini kan tutorial ringkas dan ringan aja gitu. Nanti mungkin ada kesempatan akan kita buat yang lebih ya kayak gitulah. Tapi fokus utamaku di sini adalah kita bisa register. Setelah itu kita akan masuk ke WebGIS-nya untuk menampilkan tampilan si member. Setelah itu juga member nanti akan berkontribusi terhadap WebGIS-nya. Rencana kayak gitu sih. Jadi nanti si member bisa menambahkan titik misalnya kayak gitu. Jadi fokusnya bukan lebih keamanan. Karena tutorial kalau terlalu komplit juga nanti terlalu panjang. Nanti terlalu melebar kan, gitulah. Yang pasti admin nanti bisa melakukan verifikasi terhadap data member. Cuman di sini belum muncul, nanti kita akan bahas lagi deh di video selanjutnya juga untuk permasalahan ini karena hal di member ini aja nanti akan panjang. Oke, gitu aja. Kita bahas atau lanjutkan lagi untuk besok kelanjutan dari tutorial kali ini.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.